Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fahri Irwan di Farm Barokah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang unggas lah. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang ternak unggas. Nah, seperti yang diketahui, ternak unggas ini merupakan hewan hewan dari bangsa Aves atau burung yang telah didomestikasikan dan dibudidayakan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan. Produk utamanya berupa daging dan telur, serta produk sampingannya berupa bulu dan kotoran ternak yang dijadikan sebagai kompos. Nah, selain itu, ternak unggas juga banyak dipelihara untuk keindahan, misalnya ayam-ayam hias, burung-burung hias, selanjutnya ada burung-burung pengkicau, ada juga ayam-ayam yang sengaja dibudidayakan untuk petarung. Nah, di dalam budidaya sendiri, di dalam budidaya, di dalam pemeliharaan, sering kita jumpai ada kendala-kendala dalam kesehatannya. Sama seperti dengan manusia, ternak juga pasti terganggu kondisinya, terganggu tubuhnya, ya terganggulah kesehatannya. Nah, tetapi langkah dari kita, langkah dari seorang peternak adalah bagaimana agar dapat mencegah jangan sampai terjadi gangguan kesehatan itu, atau jangan sampai terkena suatu penyakit. Bagaimana caranya? Bagaimana tahap-tahapannya? Apa yang harus kita lakukan? Semuanya akan kita bahas di dalam video ini. Ya, pengelolaan ternak unggas. Bagaimana sih caranya? Bagaimana sih apa sih yang harus kita lakukan itu ya? Nah, jawabannya itu satu. Kita lakukan biosecurity. Kita laksanakan program biosecurity dalam peternakan kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, ini profil saya, profil singkat saya. Nama lengkapnya adalah Fahri Irwan. Karena memang saya sekarang mahasiswa, NIM saya 2018 59004 dari jurusan peternakan Universitas Patimura. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu Universitas Patimura dari mana, ya Universitas Patimura dari Maluku. Next ya. Oke, nah untuk lebih lanjut, agar teman-teman sebelum lebih lanjut kita tahu dulu sebenarnya apa sih biosecurity itu. Nah, ini dia pengertiannya. Kata biosecurity ini berasal dari dua kata, itu bio yang artinya hidup dan security yang artinya pengamanan atau perlindungan. Jadi secara harfiah dapat diartikan sebagai pengamanan atau perlindungan terhadap makhluk hidup. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang unggas, jadi perlindungan terhadap unggas itu sendiri. Nah, menurut Jeffrey tahun 2006, dia mengatakan bahwa biosecurity itu adalah upaya untuk mengurangi penyebaran organisme penyakit dengan cara menghalangi kontak antar hewan dan mikroorganisme tersebut. Sedangkan menurut Deptan Republik Indonesia tahun 2006, biosecurity itu adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk mengendalikan wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan penularan atau kontak dengan ternak tertular hingga rantai penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Dari WHO tahun 2008 juga menambahkan bahwa tindakan biosecurity ini meliputi sekumpulan penerapan manajemen yang dilakukan bersamaan untuk mengurangi potensi penyebaran penyakit, misalnya virus flu burung pada hewan atau manusia. Nah, dari pengertian ini terjelas bahwa
biosecurity adalah semua tindakan yang kita lakukan untuk mencegah, untuk mengamankan dan melindungi ternak atau lainnya terhadap penyakit-penyakit tertentu. Gitu. Jadi memang pentingnya biosecurity di sini. Nah, selanjutnya kita lihat tentang tujuannya. Ya, tujuan dari biosecurity ini pertama adalah untuk minimalkan keberadaan penyebab penyakit. Nah, kita lakukan hal-hal yang dapat meminimalisir keberadaan dari suatu penyakit. Gitu. Yang kedua adalah minimalkan kesempatan agen berhubungan dengan indung semang. Nah, dalam program biosecurity ini, ada tindakan-tindakan yang diambil, ada hal-hal yang diambil untuk mencegah, untuk minimalkan sampai terjadinya kontak antara indung semang dengan agen penyebab penyakit. Yang ketiga, yang terakhir, itu membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen seminimal mungkin. Nah, ini tujuannya berdasarkan dari Jainuddin dan Wibawa tahun 2007. Nah, sedangkan menurut Dirjen Peternakan tahun 2005, tujuan dari biosecurity ini adalah mencegah semua kemungkinan penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit. Nah, jadi mencegah semua kemungkinan itu. Penularan dengan peternakan yang telah tertular, misalnya ada peternakan A yang telah tertular, dilakukan pencegahan agar tidak menulari peternakan B. Nah, selain itu juga untuk mencegah penyebaran penyakit. Misalnya juga di daerah A telah tersebar suatu penyakit, dilakukan pencegahan agar tidak terjadi penyebaran di penyakit lain. Sekarang yang lagi marak-maraknya corona ya di tahun ya sampai sekarang masih belum selesai juga. Nah, hal-hal seperti itu, dilakukan PSBB, program PSBB itu semua bagian dari program biosecurity, mengamankan agar tidak terjadi penularan, tidak terjadi penyebaran dari suatu penyakit. Selanjutnya, pelaksanaan biosecurity. Nah, bagaimana sih pelaksanaan dari program biosecurity ini sih? Agar peternakan kita itu aman, agar unggas kita itu aman, agar ternak kita itu aman. Ya. Yang pertama adalah dengan mengontrol lalu lintasnya. Ya. Pengontrolan lalu lintas ini, teman-teman semua, bukan saja kita lakukan kepada orang-orang saja atau manusia. Tidak. Tetapi kontrol lalu lintas ini juga kita lakukan terhadap semua kendaraan yang memasuki area peternakan. Selain itu juga terhadap hewan-hewan seperti burung, seperti tikus, serangga, dan lain-lainnya. Kita lakukan tindakan untuk meminimalisir ada hewan-hewan yang memasuki kawasan peternakan. Nah, misalnya tikus atau hewan-hewan lain. Nah, untuk mengontrol hewan-hewan liar ini bisa juga kita dengan mendesain kandang agar hewan-hewan seperti tikus ini nggak bisa masuk. Selain itu juga dibuatlah pagar-pagar penghalang. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam kawasan peternakan itu harus dilakukan desinfeksi dengan desinfektan. Nah, jadi untuk orang-orang yang masuk ke peternakan tidak semua orang, hanya orang-orang yang berkepentingan seperti pekerja dan lain sebagainya. Nah, mereka juga nggak masuk begitu-begitu saja, perlu adanya desinfeksi dulu. Mereka harus mencuci tangan, memakai sepatu khusus, baju penutup, topi khusus, lalu disemprot dengan desinfektan. Ya, sama halnya juga dengan
eh, apa ya, pencegahan penularan virus corona yang harus mencuci tangan, memakai desinfektan, sama hal juga itu. Di dalam peternakan unggas, hal-hal itu telah diterapkan sejak lama. Jadi memang untuk peternak yang telah berkecimpung di bidang ini, nggak akan kaget lagi dengan desinfektan itu. Misalnya harus cuci tangan dulu, harus disemprotkan. Untuk ternak unggas sendiri, peternakan unggas besar, hal-hal itu bukan hal yang asing lagi. Nah, karena memang desinfeksi terhadap manusia, manusia, kendaraan, dan barang-barang itu telah dilakukan sejak lama di bidang peternakan unggas agar menurunkan risiko masuknya agen ke area peternakan. Nah, jadi misalkan seseorang, manusia dari luar, dia membawa agen penyakit masuk ke peternakan. Nah, dengan adanya desinfeksi ini, dengan adanya penyemprotan desinfektan, dapat menyebabkan agen-agen penyakit, mikroorganisme penyebab penyakit itu mati. Akhirnya tidak dapat menularkan ternak yang ada di dalam kandang. Nextnya, yang kedua adalah program vaksinasi. Program vaksinasi, kalau disebutkan kata vaksinasi ini, kata vaksin pasti sekarang ini nggak asing untuk teman-teman semua. Karena program vaksin sekarang dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus corona COVID-19. Program vaksin ini telah lama juga digunakan di peternakan, khususnya peternakan unggas. Nah, vaksin ini sendiri adalah mikroorganisme penyebab penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan mempunyai sifat imunogenik. Nah, imunogenik ini artinya dapat merangsang atau menstimulasi pembentukan sistem imun atau kekebalan tubuh. Nah, jadi program vaksinasi ini dia bertujuan untuk membentuk atau menambah antibodi atau semacam kekebalan tubuh bagi unggas agar terhindar dan kebal terhadap penyakit. Sehingga produksinya juga lebih optimal. Karena memang kalau telah terkena penyakit, pasti produksinya tidak akan optimal, bahkan akan menurun. Selain itu, program vaksinasi ini juga bertujuan sebagai langkah potensi untuk perlindungan terhadap virus atau mikroorganisme yang merugikan, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit terhadap unggas. Seperti halnya juga manusia yang melakukan program vaksinasi, pemberian vaksin, agar seseorang itu tidak terjangkit dari virus corona tadi. Itu. Nah, dan perlu diketahui oleh teman-teman bahwa program vaksinasi ini dilakukan untuk ternak yang belum terjangkit penyakit tersebut. Atau juga kepada orang yang belum terkena penyakit tersebut. Jadi vaksin ini bukan untuk mengobati, tetapi untuk mencegah. Nah, dengan mengaktifkan kekebalan tubuh tadi. Gitu. Jadi hanya ternak-ternak yang sehat saja yang diberikan vaksin, bukan udah sakit baru diberikan vaksin. Itu salah, itu keliru. Gitu. Nah, selanjutnya secara umum metode vaksin untuk unggas ini terdiri dari 3. Itu pertama melalui air minumnya, kedua dengan tetes mata, ketiga dengan injeksi atau suntik. Oke, next ya. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh program vaksinasi pada ayam broiler. Ini saya ambil contohnya untuk program vaksinasi ayam broiler. Di hari ke-3 sampai hari ke-5, diberikan vaksin ND latosa dengan metode tetes mata. Bisa juga di alternatif yang kedua itu bisa langsung dengan IB.
Selanjutnya di umur 7 hari dilakukan vaksinasi IBD intermedian dengan aplikasinya melalui air minum. Selanjutnya di umur yang 12 sampai 14 juga dengan vaksin IBD intermedian melalui air minum, dan di hari 18 sampai 21 bisa dengan vaksin ND, latosa juga dengan diaplikasikan dengan air minum. Gitu. Nah, ini contoh saja, nanti untuk vaksinasinya bisa langsung konsultasi dengan dokter hewan atau bisa dilihat dari kemasan vaksin yang kita beli. Ya, next. Nah, selanjutnya pelaksanaan biosecurity yang ketiga yaitu pencatatan riwayat flock. Nah, pencatatan atau recording ini merupakan hal yang penting dalam bidang peternakan. Itu merupakan hal yang penting. Mengapa demikian? Nah, karena dengan pencatatan ini kita akan mengetahui informasi-informasi apa yang kita perlukan. Nah, jadi dalam peternakan unggas ini memang perlu dilakukan, misalnya dilakukan pemeriksaan kesehatan ke laboratorium secara rutin. Nah, dari hasil pemeriksaan itu kita simpan bersamaan dengan performa setiap flock atau kandang. Nah, jadi dengan catatan tadi, ketika ada masalah yang muncul, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita punya catatan bahwa ternak A, misalnya ayam, dengan ciri-ciri begini, dia terkena penyakit A. Langkah apa yang harus kita ambil? Nah, di umur sekian, apa yang harus kita ambil? Nah, kalau kita nggak punya catatan itu, maka kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan. Betul. Selanjutnya, pelaksanaan biosecurity yang keempat yaitu pencucian peralatan dan kandang. Pencucian di dalam proses produksi ternak unggas, pencucian kandang ini merupakan tahap yang memang lumayan berat. Ya. Nah, pencucian kandang ini harus dilakukan ke seluruh bagiannya, sampai ke sudut-sudut yang sulit sekalipun. Seluruh bagian harus dibersihkan dengan sabun. Selanjutnya didesinfeksi dengan desinfektan. Nah, hal itu bertujuan untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisme atau agen penyebab penyakit. Jika tidak dilakukan pencucian, sama saja dengan manusia. Kalau misalnya kotor, maka akan lebih rentan terkena suatu penyakit. Jadi memang pencucian peralatan dan kandang ini sangat penting dilakukan secara berkala. Nah, apalagi dalam suatu produksi, setelah masa produksi, misalnya dalam ayam broiler, setelah produksi harus dilakukan pencucian dan desinfeksi kandang sebelum produksi berikutnya. Nah, hal itu juga bertujuan untuk memutus rantai penyakit pada produksi yang lalu. Gitu. Next, untuk pelaksanaan biosecurity yang kelima, yaitu dengan kontrol pakan. Kebutuhan utama dari ternak, kebutuhan pokok, salah satu kebutuhan pokok dari ternak yaitu pakan. Sama juga dengan manusia, nggak makan, mati. Nah, gitu. Nah, jadi makanan ini juga berperan penting terhadap produksi dari unggas. Kalau misalnya makanannya buruk, pasti produksinya juga buruk. Pertambahan bobot badannya buruk. Gitu. Jadi pengontrolan pakan ini penting dilakukan. Nah, apalagi di tingkat pengolahan pabrik pengolahan. Jangan sampai di saat pembuatan pakan yang dibuat itu terdapat agen-agen penyakit.
dan toksit atau racun yang dapat mencemari pakan. Jadi ternak yang memakannya juga akan mendapat penyakit atau bisa terkena racun jika tidak dilakukan pengontrolan yang ketat di bagian pakannya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama menghilangkan atau mengurangi dampak risiko terjadinya kesalahan formulasi pakan. Karena setiap ternak, setiap unggas, dia mempunyai kebutuhan nutrisinya yang berbeda-beda. Bahkan untuk satu jenis, misalnya untuk ayam broiler saja, untuk fase starter dan fase finisher itu juga berbeda. Kebutuhan nutrisinya berbeda. Nah, kalau misalnya kandungan nutrisi dari pakan yang kita berikan itu tidak sesuai, maka pertumbuhannya pasti akan terhambat. Selanjutnya, dilakukan pengawasan atas kualitas bahan baku secara teratur. Karena bahan baku yang kita gunakan misalnya kualitasnya buruk, pasti pakan yang kita hasilkan juga buruk. Gitu. Yang ketiga, melakukan upaya pencegahan perkembangan toksit atau jamur dengan penambahan toksit breeder. Yang keempat, dilakukan sanitasi truk pengangkut dari farm, dari pabrik, maupun dari setelah tiba di farm konsumen, tiba di kandang konsumen. Nah, jadi sebelum berangkat dan sampai di tempat tujuan harus dilakukan sanitasi. Hal itu bertujuan untuk apa? Untuk tadi, untuk membunuh mikroorganisme penyebab penyakit yang mungkin akan ada pada truk pengangkut pakan. Nah, selanjutnya harus memperhatikan lama penyimpanan bahan baku atau penyimpanan pakan jadi. Jangan sampai pakan yang kita gunakan itu telah melewati masa penyimpanan atau istilahnya telah expired, telah kadaluarsa. Gitu. Nah, yang keenam, pelaksanaan biosecurity yaitu pengontrolan air. Nah, air ini merupakan salah satu sumber penularan penyakit. Selain pakan dan udara tadi. Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan di sini yaitu ada salmonellosis, ada colibacillosis, ada aspergillosis. Jadi, jika tidak dilakukan pengontrolan terhadap air, baik itu air minum atau air yang digunakan untuk kebersihan, maka akan meningkatkan penularan penyakit-penyakit ini. Pemeriksaan kualitas air ini perlu dilakukan minimal 1 tahun sekali. Nah, kalau misalnya sebulan sekali bisa. Atau setiap produksi harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kimiawi atau juga dengan pemeriksaan bakteriologi. Itu bakteri yang terdapat dalam air. Nah, selanjutnya, perlakuan sanitasi air minum. Air itu juga diperlukan tergantung tingkat dari penyebarannya. Tuh, jika kita menggunakan air yang kotor atau air yang mengandung bakteri-bakteri penyebab penyakit, maka ayam yang mengonsumsinya, unggas yang mengonsumsinya, pasti akan terkena penyakit. Gitu. Yang keenam, yaitu pengontrolan limbah atau sisa-sisa produksi dan ternak yang mati, unggas yang mati. Nah, limbah-limbah hasil produksi ini memang tidak bisa kita lepas pisahkan. Nah, setiap hasil produksi pasti menghasilkan limbah. Tuh. Jadi memang perlu penanganan khusus dari limbah-limbah tersebut. Misalnya dalam produksi ternak unggas, selain menghasilkan produk utama berupa daging dan telur, dia juga menghasilkan limbah berupa feses. Feses ini kalau misalkan tidak dilakukan penanganan secara baik, maka akan menjadi
biang dari penyakit. Jadi dapat menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Gitu. Jadi memang perlu penanganan khusus. Nah, penanganannya dapat dilakukan dengan diolah menjadi pupuk. Nah, limbah-limbah ini tidak boleh dibiarkan di dalam kawasan peternakan, apalagi di dalam kandang. Baiknya harus segera dikeluarkan. Nah, sebelum terjadi penularan penyakit, sebelum menjadi tempat berkembangnya penyakit. Gitu. Selanjutnya untuk unggas yang mati, ternak yang mati, sesegera mungkin harus dikeluarkan dari area kandang. Nah, baiknya dibuang di area yang jauh dari kandang atau dibakar dan dikuburkan. Baiknya memang dikubur, jangan dibuang sembarangan. Karena memang kalau dibuang sembarangan, dia akan menyebarkan penyakit-penyakit tersebut ke ternak yang lain. Gitu. Apalagi kalau misalnya di desa-desa, ternak yang tidak dikuburkan, dibuang sembarangan, ternak yang tadi tidak dikuburkan, itulah yang nantinya akan menulari ternak-ternak yang lainnya. Karena itu memang sangat penting. Selanjutnya di penerapan biosecurity. Di penerapan biosecurity menurut Jeffrey tahun 1997 itu ada dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada isolasi, itu ada pengendalian lalu lintas, dan ketiga ada sanitasi. Nah, isolasi ini apa? Isolasi ini merupakan penempatan atau pemeliharaan ternak di dalam lingkungan yang terkendali. Misalnya, ada ternak-ternak unggas yang sakit, dia harus segera ditempatkan di dalam kandang sendiri, kandang karantina. Nah, jadi memang penting disediakan kandang karantina, kandang khusus untuk mengkarantina ternak-ternak yang sakit. Nah, jika kita melihat tanda-tanda gejala-gejala penyakit pada suatu ternak yang di dalam ayam, kita lihat ada ternak yang menunjukkan gejala-gejala terjangkit suatu penyakit, harus segera dipisahkan. Mengapa demikian? Agar ternak tersebut tidak menyebarkan penyakitnya. Sama juga dengan marak-maraknya corona. Misalnya ada yang terkena penyakit, yang terjangkit corona, harus segera dikarantina. Mengapa demikian? Agar dia tidak menulari kepada yang lainnya. Kalau tidak segera dikarantina, berarti nanti dia melakukan kontak dengan yang lain. Misalnya, unggas A melakukan kontak dengan unggas B, maka unggas B juga akan terkena penyakit. Lalu unggas B juga mengontak dengan unggas C, terjadi juga penularan penyakit. Karena itu memang harus segera dikarantina. Selanjutnya ada pengendalian lalu lintas. Seperti tadi sudah dibahas untuk biosecurity, untuk pengendalian lalu lintas, diterapkan juga bukan saja kepada manusia, tetapi kepada peralatan, barang-barang, bahan-bahan yang digunakan, serta hewan-hewan lain, hewan-hewan liar lainnya. Harus dilakukan pengendalian. Kalau misalnya tidak dilakukan pengendalian lalu lintas, maka manusia, peralatan, kendaraan, hewan-hewan tersebut akan menyebarkan penyakit dari luar kandang. Nah, jadi memang penting di dalam suatu kawasan peternakan dibuat hanya satu pintu masuk dan pintu keluar agar lebih mudah untuk dikendalikan. Kalau misalnya banyak pintu, tidak menggunakan pagar, maka akan banyak jalan yang bisa dimasuki oleh agen-agen penyakit. Gitu. Nah, selanjutnya sanitasi. Sanitasi ini merupakan praktek desinfeksi, baik itu bahan, manusia, peralatan, kendaraan,
yang masuk ke dalam area peternakan. Hal itu juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan meminimalisir terjadinya penyebaran penyakit dari luar kandang ataupun di dalam kandang. Pegawai-pegawai di dalam peternakan juga harus diinfeksi, harus disanitasi agar tidak membawa penyakit. Misalnya kalau misalnya di bajunya, sepatunya mengandung agen penyakit, kalau tidak disanitasi menggunakan desinfektan, maka ia akan menularkan penyakit dari luar. Kita telah melakukan program biosecurity yang ketat di dalam kandang, tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang dari luar masuk secara bebas, maka akan sama saja, akan percuma. Itu. Ya, mungkin sampai di situ pemaparan singkat dari saya tentang pengendalian penyakit dari ternak unggas, khususnya biosecurity. Kesimpulannya adalah penerapan biosecurity ini sangat penting dilakukan. Sangat penting dilakukan. Mengapa demikian? Karena mencegah agen-agen penyakit masuk ke dalam peternakan itu lebih baik daripada menanganinya. Nah, jika agen-agen penyakitnya itu berupa mikroorganisme dari bakteri, dari jamur, itu masih memungkinkan untuk kita tangani lebih lanjut. Tetapi beda halnya jika agen penyakitnya itu berupa virus. Nah, karena segala bentuk penyakit dari virus sampai sekarang masih belum ada obatnya. Jadi hanya bisa kita lakukan pencegahan. Pencegahan jangan sampai terjadi kontak langsung dengan agen penyakit atau dengan melakukan program vaksinasi. Gitu. Jadi mungkin itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa komen di bawah, pertanyakan apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin didiskusikan, apa yang ingin disaranin, silakan kasih komen di bawah. Share juga video ini ke teman-teman, ke media sosial teman-teman, agar semua orang bisa tahu tentang informasi ini. Nah, jangan lupa like dan subscribe juga. Nah, mungkin demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.